السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala. Sering kami sampaikan perlunya untuk disampaikan akidahnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari karena orang Indonesia banyak yang kembali kepada akidah Asy'ariyah. Maka alangkah baiknya kita bahas bagaimana menurut Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Dan insyaallah bab yang akan kita baca yaitu berkenaan dengan sikap atau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah berkenaan dengan dosa besar. Berkenaan dengan dosa besar. Berkata Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, وَلَا يَكْفُرُونَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ يَرْتَكِبُهُ. Apa katanya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala? Maka ahli sunnah tidaklah mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin disebabkan karena dosa yang ia lakukan. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan setiap dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Walaupun dosa itu menuju kepada kufur, tapi orangnya tidak dikatakan kafir. Karena apa? Orang melakukan dosa itu ada kalanya karena tidak tahu. Maka orang tidak tahu hukumnya lain dengan orang yang tahu. Ada kalanya karena lupa. Maka orang yang lupa lain dengan orang yang ingat. Ada kalanya dalam keadaan terpaksa. Maka orang yang dalam keadaan terpaksa melakukan dosa tidak sama dengan orang yang dengan ikhtiarnya sendiri. Dan ada kalanya yang dia itu sudah mengerti itu dosa besar lalu dia menghalalkannya. Maka ini yang dikatakan dia adalah orang kafir. Maka berkata Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, orang ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Karena zina, seperti zina, wassariqati, dan seperti mencuri, wa ma asbaha dzalika minal kabair, dan masih pula yang menyerupai dosa ini dari dosa besar. Jadi ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang mukmin yang berzina, tidak mengkafirkan orang mukmin yang mencuri, tidak mengkafirkan pula orang mukmin yang bertengkar satu sama lain. Seandainya orang berbuat zina itu dikafirkan, tentunya hukumannya yaitu dibunuh. Tetapi kenyataannya tidak. Maka orang berzina sebelum dia menikah maka dicambuk 100 yaitu kali, kemudian diusir dari tempat itu selama 1 tahun. Adapun orang yang sifatnya yang sudah pernah menikah dia berbuat zina memang dirajam. Dirajam itu dilempari sampai meninggal dunia. Tapi itu tidak dikafirkan dengan bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah merajam yaitu wanita yang dia mengaku dirinya berbuat zina, beliau menyolatinya. Ini supaya difahami. Dan ini penting sekali hal ini kita yaitu sampaikan karena tidak sedikit kaum muslimin gampang mengkafirkan orang lain disebabkan karena amalannya. Ya,
Jadi ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang muslim yang melakukan dosa besar seperti zina, seperti mencuri. Taruhlah jatuh kepada syirik pula. Jadi harus syirik, dia adalah perbuatan syirik. Namun kita hukumi orang itu kafir, kita harus kembali kepada ulama sunnah. Jadi jangan sampai orang melakukan syirik lalu dihukumi si fulan itu musyrik. Tapi si fulan itu mengerjakan syirik bisa. Karena kita suatu saat, kita itu muslim tapi mengerjakan syirik karena tidak tahu. Ini agar dipahami. Dan sekarang banyak muncul gerakan-gerakan mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan waliul amri dan juga yang lainnya. Padahal belum tentu mereka itu paham dalam masalah hal ini. Karena namanya orang itu dikafirkan setelah dia mengerti hukum. Dan orang jangan disamakan dirinya dengan orang lain. Belum tentu kita itu paham, orang lain paham. Dan belum tentu orang itu paham, kemudian kita paham. Karena ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita hendaknya menjaga lisan kita. Kalau kita mengatakan, oh si fulan melakukan kekufuran boleh. Si fulan ini perkataannya syirik boleh. Tapi si fulan musyrik lain lagi. Ya. Karena si fulan musyrik berarti dihukumi semua pekerjaannya. Berarti orang meninggal dunia, orang musyrik tidak boleh disolati. Tapi kalau si fulan ini dia mengucapkan kalimat kufur, kalimat bid'ah boleh. Oh, perkataanmu itu adalah kufur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja masuk Islam. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Nabi, ini sahabat yang baru masuk Islam. Wahai Nabi, buatkanlah kami ini gantungan-gantungan untuk mengeramatkan senjata-senjata kami di pohon-pohon ini sebagaimana mereka punya gantungan. Padahal sudah sahabat. Apa katanya beliau? Allahu Akbar, innaha lasunan. Ini perkataan yang sangat mengherankan. Ini adalah tuntunan orang dahulu. Jadi itu sudah jatuh kepada perbuatan syirik. Tapi karena sahabat ini tidak tahu dia. Akhirnya diingatkan, kamu jangan minta buatkan gantungan-gantungan di pohon darah untuk mengeramatkan senjatamu. Karena ini perbuatan ini syirik. Tapi beliau tidak mengklaim bahwasanya sahabat ini musyrik. Ya, ini harus kita hadapi karena lisan ini suatu saat berbahaya dan suatu saat bermanfaat. Dijelaskan di sini dalla ala isbati wa hum bima ma'ahum minal imani mu'minun. Karena orang itu walaupun dengan pekerjaannya yang seperti zina, seperti mencuri, maka kita hukumi mereka itu masih mukmin, tapi mukmin fasik. Mukmin yang maksiat. Wa in irtakabul kabaira, sekalipun mereka itu melakukan dosa besar. Ya, karena orang menyikapi dosa besar itu dari tiga macam. Ada orang yang berlebih-lebihan. Kalau orang sudah jatuh kepada dosa besar, dihukumi kafir di dunianya, seperti kelompok Khawarij. Pokoknya kalau fulan sudah berbuat zina, tidak ada tobat, kafir dia. Mencuri kafir, berjudi kafir dia. Dan kalau orang itu sudah dihukumi kafir, itu ada rentetannya dia. Apa rentetannya? Kalau kafir, kita tidak boleh salam kepada dia karena kafir. Kalau kafir dia meninggal dunia, tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Kalau dia masih hidup, maka fasakh, batal nikahnya dengan istrinya yang masih muslim. Kalau dia sifatnya yaitu keluarganya meninggal dunia yang muslim, dia tidak mendapatkan warisan karena dihukumi dia kafir. Ya. Tapi kalau kita katakan pekerjaannya ini masih ada yang kufur, bisa. Karena kita sendiri itu tidak semua pekerjaan kita itu Islam. Karena kita banyak bodohnya, banyak tidak tahunya. Jadi mungkin pekerjaan kita masih ada yang syirik, tapi kita tidak tahu. Tapi kita tidak bisa menghukumi orang yang tidak tahu dikatakan ini musyrik. Kalau si fulan mengerjakan syirik, maka dia diperbolehkan. Karena itu berkenaan dengan pekerjaannya. Berbeda dengan disikapi mereka itu adalah musyrik atau kafir. Jadi Khawarij. Jadi Khawarij, kelompok Khawarij ini menghukumi siapa saja melakukan dosa besar kafir di dunianya. Di akhiratnya masuk neraka selamanya.
Dan prinsip seperti ini masih banyak pada zaman sekarang dengan nama bukan khawarij lagi dia. Entah dengan nama ini, nama itu, nama perjuangan atau yang lainnya. Yang nomor 2, kelompok Mu'tazilah ada kesamaan dengan kelompok khawarij. Kalau kelompok Mu'tazilah ini ada orang yang sifatnya dia berbuat dosa besar, tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan kafir. Itu di dunianya. Jadi tidak punya nama, tidak mukmin, tidak kafir ya. Tidak muslim, tidak kafir. Dan di akhiratnya ke neraka selamanya. Kemudian ada juga kelompok yang nomor 2 yaitu Murji'ah. Yang tidak ambil perjulis, pokoknya kalau orang itu hatinya mukmin, beriman dia, maka melaksanakan dosa besar tidak mengapa. Tidak mengurangi imannya. Ya. Demikian juga orang beramal saleh tidak juga menambah imannya. Kalau yang penting orang itu sudah beriman di dalam hatinya. Kalau sudah yakin la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, berdosa, berbuat apapun tidak akan kurang imannya dan tidak akan bisa bertambah. Jadi imannya orang maksiat seperti imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imannya orang berbuat zina, imannya orang mencuri, imannya orang berbuat syirik sama dengan imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah keliru. Jadi 2 kelompok pertama selalu radikal, dia menghukumi orang sedikit-sedikit dikafirkan. Yang nomor 2 tidak peduli dengan maksiat. Pokoknya kalau sudah beriman enggak ada faedah, enggak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya amal maksiat itu. Sedangkan nomor 3 adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ini disampaikan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala. Maka orang mukmin yang melakukan dosa di dunia yang itu seperti zina yang lainnya tetap dihukumi dia iman. Selagi belum perkataan yang keluar dari mulutnya menunjukkan kafir, kita hukumi iman, tapi imannya turun dia. Orang mukmin yang maksiat, orang mukmin yang curang kalau dia mengambil barangnya orang lain. Namun bagaimana di akhirat? Di akhirat maka ini tergantung kepada Allah Ta'ala. Apabila Allah mengampuni, yaitu apabila Allah mengampuni dosa yang selain syirik itu, maka dimasukkan surga tanpa disiksa. Dan apabila Allah yaitu tidak mengampuninya dosa selain syirik ini, maka Allah menghukum dulu, mengazab dulu di neraka, kemudian dimasukkan di dalam surga. Berbeda dengan kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, tidak ada surga bagi orang yang sifatnya melakukan dosa besar seperti zina, mencuri, menyuap dan juga yang lainnya. Ini perlu kita pahami. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 47, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila Allah itu disekutukan. Jadi ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah apabila orang itu tidak minta ampun. Jadi ada dosa yang apabila orang itu mengerjakannya tidak diampuni oleh Allah Ta'ala apabila dia tidak minta ampun, yaitu dosa syirik. Tentunya dengan syarat apabila orang itu melakukan syirik, dia tahu itu syirik. Kalau dia tidak tahu itu syirik, maka diampuni dosanya. Karena Allah mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Bahaya Allah, janganlah engkau hukum kami, jangan engkau siksa kami apabila kami itu lupa dan salah. Dan salah itu maknanya tidak tahu. Jadi Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan. Nah ini juga dalil untuk orang Khawarij. Tapi orang Khawarij, orang Mu'tazilah mengambil satu ayat saja. Yang mana ayat yang mengatakan Allah Ta'ala innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, tidak dipakai. Jadi itu memang gayanya orang ahli bid'ah atau orang musyrik, dia mengambil dalil hanya satu atau dua yang cocok dengan versinya. Tetapi dalil yang membantah dia sengaja ditutupnya. Jadi yang benar Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa apabila disekutukan Allah itu, dengan syarat
apabila dia sudah mengerti itu syirik lalu dikerjakan. Yang nomor dua, dia tidak bertobat, maka tidak diampuni oleh Allah Ta'ala dosa syirik. Tetapi apabila dia melakukan dosa syirik, taruhlah menyembah, yaitu berhala, minta kepada orang mati, yaitu jadi ahli sihir, dia minta kepada ahli kubur, minta kepada jin dan yang lainnya. Dia sadar setelah itu mengerti bahwa ini perbuatan syirik, lalu dia istighfar, dia berhenti, maka Allah mengampuni dengan dasar ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa apabila orang itu minta ampun. Ini berkenaan dengan dosa syirik. Yang nomor dua, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik apabila Allah menghendaki. Dosa selain syirik seperti zina, mencuri atau yang lainnya. Pokoknya selain syirik adalah dosa besar, yang mana itu selain syirik, maka Allah mengatakan Allah akan mengampuni apabila Allah menghendaki. Gini maknanya. Dosa selain syirik seperti zina, mencuri, berjudi dan juga yang lainnya, apabila orang itu minta ampun, selesai, diampuni semua dosa. Dengan dasar ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tapi apabila orang itu tidak mau minta ampun, artinya tidak minta ampun dia, maka apabila dosa selain syirik dia tidak minta ampun, maka ada dua pilihan bagi Allah Ta'ala. Jadi maknanya ada dua sikap bagi Allah Ta'ala. Kadangkala Allah mengampuni karena dia beramal soleh, sekalipun dia tidak bertobat. Jadi karena dia beramal soleh maka Allah mengampuninya. Jika Allah mengampuninya maka masuk surga, tidak dimasukkan dalam neraka berhubungan dengan dosa tadi. Tapi apabila Allah menyiksa, karena liman yasha'u, Allah akan mengampuni apabila Allah menghendaki, berarti Allah tidak mengampuni apabila Allah tidak menghendaki. Maka apabila Allah tidak menghendaki untuk diampuni, berarti disiksa dulu di neraka. Tapi siksaan ini tidak selamanya. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan penjelasan, besok pada hari, yaitu akhir pada hari kiamat, ada orang yang tidak punya amalan, yaitu Islam sama sekali. Dia hanya punya iman sedikit, dosanya banyak sekali. Maka Allah mengeluarkan orang itu dari neraka, dimasukkan yaitu ke sungai, atau ke sungai untuk menyembuhkan semua, mengembalikan semua badannya, maka dimasukkan di dalam surga. Jadi dosa apapun selain syirik itu apabila Allah menghendaki diampuni, tidak dihukum di akhiratnya, dan apabila Allah tidak menghendaki disiksa dulu sesuai dengan kadar dosanya, lalu dimasukkan di dalam surga. Dan ini menunjukkan pertama bahayanya dosa syirik. Karena dosa syirik akan diampuni oleh Allah Ta'ala dengan syarat apabila orang itu sudah tahu syirik, lalu dia istighfar, dia tobat. Kalau dia sudah tahu tidak tobat, Allah tidak mengampuni, tempatnya di neraka. Berbeda dengan orang melakukan dosa selain syirik, walaupun sebesar apapun, ya, walaupun pernah berzina, mencuri, mabuk, ngambil hartanya orang lain, merampok atau yang lainnya. Bukankah ada kisahnya orang membunuh 100? Tapi dia bertobat, membunuh bukan musyrik, maka yaitu dia bertobat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak punya amalan kecuali dengan tobatnya itu, maka dimasukkan di dalam surganya. Ini menunjukkan jangan sampai kita membuat putus asa orang yang berbuat kemaksiatan, terutama kita sebagai dai. Jangan gampang mengkafirkan orang, ya. Karena ada hadis, man qala li sahibihi ya kafir faqad ba'a ila akhadihima. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, kamu kafir, kamu kafir. Berbeda dengan amal ini kufur loh, perkataan ini kufur lain. Perkataan berarti perkataannya, bukan semuanya organnya. Barang siapa mengatakan ya kafir, dia fulan kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Kembali kepada orang yang dituduh kafir apabila memang orang itu kufur.
Kembali kepada dirinya apabila dia dusta, tidak benar orang itu dia jatuh kafir. Ini hukum kita kepada orang muslim yang melakukan dosa besar selain syirik atau jatuhlah pada syirik. Maka jangan gampang mengkafirkan dulu. Tapi katakan perbuatan itu syirik, perbuatan itu dosa besar, cukup daripada kita menghukumi nanti salah. Tapi kalau orang kafir selain orang mukmin ya kita hukumi kafir. Si fulan kafir kenapa? Yahudi. Si fulan kafir kenapa? Nasrani. Si fulan kafir kenapa? Karena dia agamanya yaitu agama Majusi atau yang lainnya. Boleh. Kalau kita tidak mengkafirkan berarti kita menolak ayat Allah Ta'ala. Namun orang muslim, nah kita bicara di sini orang muslim yang melakukan dosa besar, jangan gampang dikafirkan. Ya, karena ada hadisnya man qala li sahibihi ya kafir faqad ba ila akhatihima. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, li sahibihi kepada temannya yang dia muslim, wahai orang kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Ya, ini agar kita menjaga lisan kita semuanya. Qala al-Asy'ari, berkata Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, bagi orang yang mengaku dirinya mazhab Asy'ariyah maka perlu dipahami penjelasan ini. Wa ajma'u, dan para ulama telah sepakat ala annal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin billahi ta'ala yang beriman kepada Allah Ta'ala, wa sa'iri ma ta'a ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani semua apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ulang lagi. Imam Asy'ari berkata, maka para ulama telah bersepakat bahwa orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala berarti beriman pada kitabnya, dan mengimani semua yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal imana bihi la yukhrijuhu syai'un minal ma'asi, bahwa dengan imannya itu tidaklah akan mengeluarkan dia dari iman dengan perbuatan maksiatnya. Ini harus dipahami. Jadi kalau dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia salat dan dia zakat dan dia juga siam dan yang lainnya, lalu dia jatuh kepada maksiat, jatuh berzina, naudzubillah min dzalik, atau berjudi dia, ya, atau dia mencuri, atau dia merampok, maka imannya tetap ada, namun turun. Karena kita itu setiap hari ditimbang amal kita. Kalau kita sedang sholat maka bertambah, kalau sedang maksiat maka jumbat, yaitu maka berkurang, yaitu imannya, maka yang bertambah maksiatnya. Maka orang ini tetap kita katakan mukmin, namun fasikun, mukmin yang tidak sempurna imannya. Wala yakhbitu imanahu illal kufru, dan tidaklah yang bisa melenyapkan iman kecuali kufurnya. Banyak kufur yang dikeluarkan dari lisannya. Oh, saya keluar dari Islam, dan itu namanya murtad, kafir dia. Ya. Dia keluar dari Islam. Tapi kalau orang mengatakan saya keluar dari Islam, dia stres, maka kita hukumi pada saat dia tidak stres. Atau dia mengatakan saya kafir karena dipaksa oleh orang. Kalau kamu tidak mau mengatakan kafir, aku akan bunuh. Lalu dia mengatakan saya kafir, tapi hatinya tidak kafir, maka kita tidak menghukumi dia kafir. Sebagaimana sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ya, hati-hati dengan istilah ini. Karena banyak kerusakan umat ini disebabkan karena pengkafiran. Dan kalau orang sudah dihukumi kafir kan boleh dirusak hartanya, boleh dirusak pula fisiknya, dan juga boleh dirusak pula kehormatannya. Tapi kalau orang itu tidak dihukumi kafir, maka dia itu adalah saudara kita. Maka masuk di dalam hadis ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Maka ketika beliau berkhutbah di Haji Wada yang dulu telah kita bahas, sesungguhnya darahmu hei kaum muslimin, kaum muslimin yang maksiat dan yang tidak maksiat, dan juga hartamu wahai kaum muslimin,
Baik hartanya orang yang sifatnya berjudi atau hartanya orang tidak berjudi. Namanya orang mukmin dia. Wa aradakum, dan kehormatanmu wahai kaum muslimin haram diganggu sebagaimana haram orang itu mengganggu pada hari Arafah ini, pada bulan Arafah, pada bulan Dzulhijjah ini, pada tanah haram Mekah ini. Tapi kalau orang itu sudah dikatakan kufur berarti diperangi. Nah, ini mengapa kita harus membahas demikian? Oleh karena itu orang-orang atau para pemuda yang kelompok takfir suka mengkafirkan, maka sering dia melakukan kegiatan-kegiatan pengerusakan, mengebom. Alasannya pemerintahnya sudah kafir, merusak. Ya, maka ini tidak boleh. Tidak gampang orang itu menghukumi orang. Kalau kita merasa si fulan itu salah, layak karena diri kita juga salah. Si fulan melakukan perbuatan syirik, betul karena kita juga perbuatan syirik. Karena kita juga masih mengerjakan perbuatan syirik karena tidak tahu. Karena syirik itu diketahui dengan ilmu, tauhid pun juga diketahui dengan ilmu. Bagaimana orang akan selamat dari syirik kalau dia tidak menuntut ilmu? Bagaimana orang itu menjadi orang yang mukhlis, yang ikhlas, orang yang sifatnya bertauhid kalau dia tidak mengerti tauhid? Cuma kadang-kala manusia itu menganggap dirinya sudah sempurna imannya, lalu mencari kesalahan orang lain. Padahal dia mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Telitilah dirimu, hitunglah kesalahan dirimu sebelum kalian dihitung oleh Allah Ta'ala kesalahannya. Apabila kita melihat orang berbuat mungkar, maka kita menegur dengan baik. Kalau itu yang berbuat mungkar, waliul amri, kita datang kepadanya. Karena berbuat mungkar itu si fulan, kita datang si fulan ini mungkar, ini salah, dengan lembut. Nah, maka itu namanya menasihati, karena menasihati lain dengan mengkafirkan. Kalau menasihati itu orang itu salah, dinasihati ini loh yang benar. Tapi kalau dikafirkan, oh kamu itu kafir, berarti berbalik hukum dari muslim menuju kepada kafir, dan ini bahaya. Baik, kita lanjutkan. Wa annal ghusata min ahli al-qiblati ma'muruna bi sa'iri syara'i'i ghairu kharijina 'anil iman. Adapun semua orang yang maksiat dari kalangan kaum muslimin ini, semua orang yang maksiat dari kaum muslimin ini diperintahkan untuk kembali kepada syariatnya Allah Ta'ala, untuk berpegang kepada syariatnya Allah Ta'ala. Ya. Jadi ma'muruna bisairi syara'i ghairu kharijina 'anil iman, yang mana mereka itu tidak boleh dikatakan telah keluar dari iman. Makanya orang yang berbuat zina perlu dihukum, orang mencuri perlu dipotong tangannya. Seandainya orang mencuri itu dia kafir karena dia melakukan dosa besar, tentunya hukumnya bukan dipotong tangan, tapi dibunuh seperti orang murtad. Karena orang murtad, dia dengan lisannya saya telah keluar dari Islam, maka dia murtad, maka dibunuh. Ya. Atau orang itu mengaku si Nabi, maka harus diperangi. Rasulullah SAW memerangi orang yang mengaku si fulan sebagai Nabi. Karena barang siapa yang sifatnya mengatakan si fulan menjadi Nabi padahal itu sudah di akhir zaman, Rasulullah SAW sebagai penutup akhir zaman, maka dia kafir. Dia kafir. Karena sudah jelas. Ya. Jadi apabila nanti orang yang, ini kita menghukumi secara umum, orang yang mengatakan mengakui adanya Nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir karena menolak, mengkufuri ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, yaitu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin, maka penutup utusan Allah Taala dan juga penutup para nabi. Baik. Wahada huwa ma qarrarahu al-Hafidz Abu Bakar al-Ismaili, dan inilah yang ditetapkan oleh al-Imam Hafidz Abu Bakar al-Ismaili fi i'tiqadi a'immati ahlil hadis, di dalam kitabnya i'tiqadnya para imam ahli hadis. Apa katanya? Al-Imam Abu Bakar al-Ismaili merupakan ulama sunnah. Kita perlu kembali kepada fatwanya para ulama sunnah. Wa yaquluna, dan ahli hadis, ahli sunnah berkata,
inna ahadan min ahlil tauhidi wa man yusalli ila kiblatil muslimin. Sesungguhnya salah seorang dari ahli tauhid, maknanya orang yang mukmin, orang yang muslim, yang mana dia itu salat, lawir takaba dzanban, seandainya dia melakukan dosa au dzunuban, beberapa dosa, kasiratan yang banyak, saghiratan atau yang kecil pula, au kabair atau yang besar, ma'al iqamati ala tauhid lillah, tetapi dia itu masih bertauhid kepada Allah Ta'ala, wal iqrari bima iltazamahu, dan menetapkan apa yang menjadi ikrar tauhid dia itu, wa qabilahu min Allah, dan dia menerima hukum Allah Ta'ala, fa innahu la yukfaru bihi, maka jangan dikufurkan, jangan dikafirkan. Wa yurjauna lahul maghfirah, tetapi hendaknya berharap orang ini diampuni oleh Allah Ta'ala, berharap semoga Allah mengampuni dosanya. Kemudian lagi Imam Abu Bakar al-Ismaili, seorang ahli sunnah, mengatakan, maka ahli sunnah wal jamaah, ahli hadis, berpendapat salah satu orang dari kaum muslimin yang dia setelah bersyahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan lalu dia itu melakukan dosa, baik dosanya besar atau dosanya kecil, atau berulang kali melakukan dia perbuatan dosa, namun dia masih tetap istiqomah di atas tauhidnya, maka tidak boleh dikafirkan dengan perbuatan dosanya yang itu selain daripada syirik. Ya, ini kaidah. Apabila kaidah ini kita pakai, berarti apabila ada orang mencuri, berjudi, merampok, berkelahi sampai meninggal dunia, kita mandikan, kita kafani, kita sholati, karena itu saudara kita. Ya, karena itu saudara kita. Bayangkan ya kawan, indahnya kalau kita kembali kepada syariat Islam yang sebenarnya. Apalagi pada zaman sekarang, ayyuhal ikhwah, banyak kaum muslimin yang tidak tahu agama, yang tidak tahu din. Salat qasar saja tidak mengerti, bagaimana kita mau mengkafirkan. Ya. Ketika kita mau menjamak umpamanya salat maghrib dengan isya karena hujan deras, masih banyak orang yang tidak paham. Kalau kita jamak ada muskilah, ini kok dijamak? Padahal ada katanya kalau ada hujan deras, yaitu pas kita sholat maghrib, maka dijamak dengan sholat isya, boleh. Tapi ada orang yang tidak paham sehingga melarangnya. Maka bagaimana dengan perbuatan maksiat yang lain? Apalagi pada zaman sekarang menyebar kebodohan, hilang keilmuan. Oleh karena itu, hendaknya kita bisa menjaga lisan kita, jangan sampai mempermudah diri kita untuk menghukumi orang si fulan kafir. Tapi kalau si fulan pekerjaannya itu kufur, pekerjaannya syirik, boleh. Sebagaimana kita, ini pekerjaan saya ini maksiat. Karena kita sendiri suatu saat mengerjakan syirik karena kita tidak tahu. Tapi kita tidak menghukumi diri kita itu kafir karena kita tidak tahu. Wakadzalika Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni. Demikian juga Syekhul Islam Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, haitsu qala, yang mana beliau mengatakan, wa ya'taqidu ahlus sunnah, dan ahli sunnah berkeyakinan pula, annal mu'mina wa in adnaba dzunuban katsiratan saghaira kanat aw kabaira. Ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan siapa saja orang mukmin, bukan orang kafir, orang mukmin sekalipun dia melakukan dosa besar atau dosa kecil, dosa besar selain syirik, dia berzina atau mencuri atau yang lainnya, fa innahu la yukfaru biha, jangan dikafirkan dia. Makanya sahabat Umar radhiyallahu anhu, pada saat pemerintahan beliau banyak orang yang paceklik miskin, sehingga orang mencuri tidak dipotong tangannya. Karena beliau tahu ini adalah masa yang dalam keadaan kemarau panjang. Jadi orang mencuri tidak dipotong tangannya. Tapi tidak, para sahabat yang lain tidak menghukumi sahabat Umar tidak melaksanakan hukum Islam, bukan begitu. Karena waliul amri insya Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala seperti para sahabatnya. Maka sahabat Umar tidak memotong tangan orang yang mencuri. Karena satu saat paceklik, saat dalam keadaan kelaparan, yang mana beliau juga memungkinkan akan kembali kepada ayat faman idturra ghaira baghin
wala 'atin fala isma alaih. Barang siapa dalam keadaan terpaksa yang tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa bagi dirinya. Nah, ini menunjukkan kebaikannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa in kharaja minad dunya ghairu taibin. Barang siapa dia keluar dari dunia, maknanya meninggal dunia, dia tidak bertobat dengan zinanya, tidak bertobat dengan mencurinya, tidak bertobat pula dengan berjudinya. Wa mata ala tauhid wal ikhlas, tapi dia meninggal dunia dalam keadaan tauhid, tidak minta pada ahli kubur, tidak minta kepada jin yang lainnya, dia bersyahadat la ilaha illallah, fa inna amrahu ilallahi azza wa jalla. Maka urusan dosanya itu kembali urusannya kepada Allah. Maknanya salati si fulan itu, karena dia meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, walaupun punya tanggungan, dia maksiat, dia berzina atau yang lainnya, maka amruhu ilallah dengan dasar ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik apabila Allah menghendaki. In syaa'a afa anhu, apabila Allah menghendaki maka Allah akan mengampuninya tanpa disiksa. Wa adkhalahul jannata yaumal qiyamah, dan Allah akan memasukkan surga pada hari kiamat. Wa kasaba saliman, dan dia adalah orang yang selamat dari api neraka. Ghaira mubtala bin nari, maka tidak diuji, tidak kena balak masuk neraka. Wala mu'aqaba ala martakabahu minad-dunub, dan Allah tidak menghukum atas dosa yang mereka lakukan. Ini yang pertama. Wa insya, dan apabila Allah menghendaki, aqabahu, Allah akan menghukumnya. Wa adzabahu, dan mengazabnya bi'adzabin nari, dengan siksaan neraka. Wa idza adzabahu, dan apabila Allah menghukumnya orang muslim yang berbuat maksiat ini, lam yukhlidhu fiha, maka Allah tidak mengekalkan di neraka orang itu. Bahkan juga neraka yang dimasuki oleh orang mukmin lain dengan neraka yang dimasuki oleh orang kafir. Artinya sama-sama nerakanya, tapi ada kalanya orang itu diringankan oleh Allah Ta'ala siksaannya. Seperti yaitu Abu Thalib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika tidak berhasil beliau mendakwai pamannya dan tetap mati dalam keadaan kufur, maka beliau memohon kepada Allah Ta'ala untuk diringankan dosanya, untuk diringankan siksaannya, maka tetap masuk neraka tapi diringankan siksaannya. Maka bagaimana orang yang beriman? Orang yang beriman juga demikian. Maka apabila Abu Thalib itu pamannya Rasulullah SAW mendapatkan keringanan, termasuk salah satu syafaatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya yang kafir, tidak ada orang kafir yang diringankan siksaannya kecuali Abu Thalib. Maka bagaimana dengan orang mukmin yang melakukan dosa, maka dia diringankan pula oleh Allah Ta'ala siksanya. Dan apabila sudah selesai tentang yaitu hukuman dia, maka Allah mengeluarkan dari neraka ini menuju kepada surga. Dan ini supaya kita tidak membuat putus asa orang berbuat maksiat, ya. Dan ada hadis yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah dan jangan dipersulit. Basyiru wa la tunaffiru, gembirakanlah dan jangan dibuat sedih. Ya, jadi ada orang berbuat maksiat, ayo kita sholat. Apakah diterima? Insya Allah diterima sholatmu. Dan insya Allah aku juga akan membantu, semoga Allah mengampuni dosa diri. Jadi upayakan itu. Orang berbuat maksiat jangan dibuat jauh dia, tapi upayakan dia sadar. Sebab kalau dia berbuat maksiat yang asalnya tidak sholat, yang asalnya berjudi, yang asalnya dia merampok, kalau dia baik, sebab kita berdakwah, keuntungan yang besar bagi diri kita. Apabila dia sholat, kita dapat pahala sholat semisal yang ia kerjakan tanpa dikurangi pahala yang ia kerjakan. Karena kenapa kita dapat pahala? Karena itu menjadi sebab kita yang asalnya tidak berpuasa, yang asalnya tidak menuntut ilmu, yang asalnya tidak mau masuk masjid karena apa? Berjudi, talar, ya mabuk, yang lain, tapi dia mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala karena sebab dakwah kita. Alangkah nikmatnya dia masuk masjid, dia menuntut ilmu, dia salat berjamaah, dia siam yang lainnya, dan ini pahala yang cukup besar. Maka orang yang mengajak pun juga mendapatkan pahala.
Sebagaimana hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Barang siapa yang menunjukkan kepada perkara yang baik, menunjukkan saja. Ayo sholat, dia mau sholat. Mari menuntut ilmu, dia mau menuntut ilmu. Maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkan kebaikan itu. Ini keuntungan bagi orang yang mau mendakwai orang yang maksiat. Bagaimana kalau kita dakwai mereka tidak mau, kita tetap mendapatkan pahala. Karena mengajak kepada sunnah mendapatkan pahala. Jadi orang mendakwai orang berbuat maksiat itu tidak rugi, dia mesti untung. Dengan syarat apabila kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan mendakwai orang yang berbuat jahat, ya kan, upayakan bagaimana orang itu yang kita dakwai itu bisa mengikuti yang hak. Kadang-kala ada orang mendakwai bagaimana orang itu supaya jauh dari kita, maka ini keliru. Didakwai, dicaci, dan ya apa itu, macam-macam, maka orang bertambah jauh. Karena maksud mendakwai itu kan bagaimana orang itu kembali kepada yang hak. Maka prinsipnya kembali dengan ayat yang Allah telah mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka sebab dengan rahmat Allah Ta'ala kamu wahai Nabi berbuat lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Seandainya engkau itu berkeras kepala, berkeras hati mendakwai mereka ini, maka mereka akan lari dari dirimu. Ya, jadi kita berdakwah, maka upayakan dengan kata-kata yang lembut. Orang yang jual di supermarket yang lain itu, dia pakai bahasa yang lembut supaya orang mau berlangganan di tokonya. Maka bagaimana orang berdakwah dengan kasar? Boleh berdakwah dengan kasar apabila lembut tidak bisa dilakukan, dan dengan kasar itu berhasil. Kalau dengan kasar tidak berhasil, tidak boleh. Ya. Jadi kita awal mendakwai orang dengan lembut, sebagaimana para ulama sunnah mendakwainya dengan lembut. Maka boleh dengan kasar, dengan kekerasan, apabila dengan kekerasan itu menghasilkan perkara. Contohnya walil amri, ya, maka dia memvonis si fulan harus dipotong tangannya karena dia sebagai walil amri, karena dia mencuri. Maka ini kan bentuk dakwah dengan kekasaran, maka berhasil. Tapi kalau kita mau mencuri, memotong tangan orang yang setiap mencuri, kita tidak berhasil karena kita tidak punya kekuatan. Maka tidak ada faedahnya kita memotong tangannya orang yang mencuri, karena kita tidak punya kekuatan dan kita tidak bisa mengalahkan mereka. Berbeda dengan waliul amri, Allah menitipkan kekuatan yang banyak sekali. Ini perlu ya ikhwan, perlu kita pahami. Al-khulasa, kesimpulannya, la yahkumu ahlus sunnah ala murtakibil kabira fil kufri. Ahli sunnah wal jamaah tidak menghukumi kafir orang mukmin yang melakukan dosa besar. Bal huwa muslimun fasikun, tapi dia itu adalah orang muslim yang fasik. Wala yukaffiruna akatan bidzanbin ma lam yastakhillahu. Jangan dikafirkan orang itu selagi tidak menghalalkannya. Tapi kalau menghalalkan zina, menghalalkan mencuri, berarti kamu itu kafir. Karena Allah mengharamkan lalu kamu menghalalkan. Baik ikhwan, ini keterangan yang dapat disampaikan dan waktunya sudah isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin.